Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Manfaat. Halo Taiwan, terima kasih ya sudah cek channel Manfaat. Semoga Taiwan semakin sukses. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tips follow up. Follow up itu sendiri pengertiannya adalah tindak lanjut. Jadi sesudah Anda presentasi, butuh ditindaklanjuti. Jadi sama aja sesudah Anda mengatakan I love you, Anda harus menindaklanjuti supaya love Anda itu bisa ajak sampai menuju ke pernikahan. Jadi seperti itulah follow up itu. Follow up sama dengan tindak lanjut. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa tips untuk kita menjalani tindak lanjut yang sukses. Saya sampaikan dulu bahwa tindak lanjut itu tujuannya adalah untuk menemukan apa kendala prospek untuk join. Jadi kendala dia untuk join apa, atau kendala dia untuk pakai produk apa. Jadi tujuan daripada follow up itu adalah untuk menggali apa kendalanya. Kalau tidak ada kendalanya, dia bilang misalnya, oh ya Pak, saya mau coba dulu Pak, bintang 5, goal aja ya udah. Lah udah gampang kan. Nanti kita tinggal bahas yang selanjutnya lagi gitu. Jadi intinya follow up itu adalah menggali kendala daripada si prospek. Oke ya. Berikut tips-tipsnya teman-teman sekalian. Tips yang pertama adalah harus dilakukan 2 kali 24 jam sesudah ada presentasi. Jadi kalau ada presentasi Senin ya, Rebonya Anda paling lama Rebu. Boleh besoknya lebih bagus lagi, paling lama Rebu Anda sudah harus tidak lanjuti. Itu yang pertama. Jadi 2 kali 24 jam Anda harus tidak lanjuti. Ya. Yang kedua, itu adalah Anda harus lebih banyak mendengar. 80% Anda harus mendengar. Kenapa harus 80% mendengar? Ya tadi itu, supaya Anda bisa menggali apa kendala dia. Ya. Nanti di video yang akan datang saya akan berikan contoh kita follow up. Oke ya. Yang ketiga teman-teman, tips yang ketiga pada saat Anda follow up adalah gunakan teknik kupas bawang. Pak, seperti apa itu kupas bawang? Nah, kalau Anda di dapur kupas bawang satu-satu kan begini kan ya. Satu-satu. Jadi sama. Ketika teman-teman menggali masalah daripada prospek Anda untuk menjalankan usaha ini atau untuk bergabung di usaha ini, Anda harus mengupas satu persatu. Ya, mengupas satu persatu. Misalnya dia bilang, Pak, saya nggak bisa loh Pak seperti ini. Saya ini biasanya di kantor nggak berkenalan dengan orang, nggak biasa bertemu dengan orang. Nah, Anda bisa katakan, oh ya baik Pak, saya dulu juga seperti itu. Apalagi kira-kira kendala Bapak? Kupas. Yang kedua kan, apalagi kendala Pak? Ini Pak, saya juga sibuk Pak, waktu saya pulang kantor dari jam 6 malam saya baru sampai rumah. Oh ya baik Pak, saya punya tim bisnis juga seperti itu. Kira-kira apalagi kendala Bapak Pak? Dia bilang lagi nanti misalnya, istri saya ini loh Pak, belum tentu setuju Pak istri saya, karena dia khawatir nanti mengganggu pekerjaan saya misalnya. Nah Anda kupas lagi, oh baik Pak, istri saya juga dulu ragu-ragu ketika saya memulai usaha ini. Oke, apalagi Bapak kira-kira yang menjadi kendala Bapak. Jadi Anda gali terus, Anda gali sambil Anda ingat ya, jangan Anda lewat-lewatkan aja begitu, sambil Anda ingat gitu, untuk bahan Anda nanti ketika follow up yang kedua, follow up yang ketiga. Karena belum tentu teman-teman sekalian sekali follow up langsung sukses, belum tentu. Ya, belum tentu. Oke, kupas bawang ya. Terus yang keempat, tips yang keempat adalah selalu setuju dengan prospek. Dia bilang misalnya, menjalankan usaha ini susah, ya, menjalankan usaha ini susah, itu si Anu itu nggak berhasil, itu si Anu nggak berhasil, kan sering begitu. Anda bisa bilang setuju dengan Bapak, karena banyak usaha juga nggak semua berhasil. Saya juga berpikir seperti itu Pak. Tapi kalau saya dulu berubah pikiran sesudah saya menghadiri opportunity review atau OP di gedung ini. Nah, jadi Bapak bisa juga nanti hadiri gedung ini Pak. Jadi seperti itu. Jadi setuju, apapun katanya setuju. Wah, produk Tiansi mahal ini Pak. Saya setuju Pak, produk Tiansi memang mahal. Saya juga dulu mengira begitu. Saya setuju dengan Bapak. Saya pun dulu mengira seperti itu. Tetapi sesudah saya lihat hasilnya, mutunya, bahwa produk ini mahal, ternyata nggak sesuai dengan harganya Pak. Artinya dibanding mutunya, harganya lebih murah Pak. Tapi saya setuju dengan Bapak bahwa produk ini mahal. Jadi setujui selalu, tips yang keempat itu setujui selalu prospek Anda. Setujui selalu prospek Anda. Ya. Jangan Anda bantah. Tidak pernah ada orang suka dibantah. Nggak ada. Dalam kita membangun kemitraan, Anda sudah berbantahan sama prospek, itu pasti nggak jadi. Anda pasti menang berbantahan, tetapi dalam bisnisnya Anda kalah. Dan kita mau menang bantahan atau menang bisnis? Kan kita mau menang bisnis kan? Jadi Anda bisa menang dalam bantahan, tapi dalam bisnis Anda tidak akan menang. Karena dia sudah tersakiti. Jadi
tips yang keempat tadi, setujui apapun kata dia, ya, setujui apapun kata prospeknya. Teman-teman sekalian, tips yang kelima adalah selalu arahkan prospek Anda itu kepada pertemuan terdekat. Ya, arahkan prospek Anda ke pertemuan terdekat. Pak, tidak ada pertemuan Pak di tempat kami, nggak masalah. Arahkan prospek Anda ke alat bantu yang lain. Apa itu? Buku. Anda bisa bilang, saya juga Pak dulu berpikir seperti itu, bahwa saya jarang berhubungan dengan orang, tapi karena tim saya mengajarkan saya, menganjurkan saya untuk membaca buku ini Pak, bagaimana mencari kawan dan menghargai orang lain, akhirnya saya bisa Pak pelan-pelan berubah. Begitu. Jadi arahkan ke pertemuan. Kalau nggak ada pertemuan di tempat Anda, arahkan ke alat bantu. Atau bisa juga teman-teman arahkan ke leader Anda. Jadi Anda mungkin punya leader yang lebih berpengalaman dari Anda. Sebenarnya terlepas dari leader Anda berpengalaman atau tidak, atau hidupnya lebih baik atau lebih buruk dari Anda atau tidak, itu nggak terlalu problem teman-teman. Yang penting Anda mengedifikasi. Ingat, cek video sebelumnya tentang edifikasi ya. Yang penting Anda mengedifikasi leader Anda. Jadi kalau tidak ada pertemuan di tempat itu, arahkan mereka ke leader Anda. Jadi atur waktu. Wah, benar juga kata Bapak. Misalnya dia bilang begini-begini ya, Anda bisa bilang, saya setuju dengan Bapak, benar juga Bapak. Bagaimana Pak kalau misalnya tanggal segini, saya minta dulu Pak waktu sama leader saya, siapa tahu dia ada waktu Pak, kami main lagi di sini untuk memberi jawaban. Siapa tahu kendala Bapak ini bisa sharing pengalaman dari leader saya Pak, pembimbing saya. Berarti kan Anda sudah ketemu kan janji follow up yang selanjutnya kan. Jadi itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat janji ketemu dengan leader dengan cara seperti itu, dia akan merasa, wah ada solusi ya, oke lah. Paling kata dia, oke lah, coba deh saya cek waktu nanti, saya kayaknya bisa deh ketemu dengan Bapak lagi, bersama dengan leader Anda. Saya coba nanti mau tanya lagi gitu. Jadi teman-teman, semua bantahan-bantahan atau hal negatif daripada prospek bukan dia tidak suka dengan bisnis ini, bukan dia tidak suka kepada Anda, bukan. Jadi Anda jangan baper ya. Yang keenam adalah Anda jangan baper, jangan bawa ke perasaan. Jangan bawa ke perasaan. Jadi itu yang tips yang keenam itu adalah Anda jangan baper, jangan bawa ke perasaan Anda. Ya, kenapa? Karena yang dia bantahan dia ataupun hal negatif yang disampaikan kepada Anda tentang usaha yang Anda tawarkan ketika Anda follow up ini, itu sebenarnya karena dia tidak paham seperti apa usaha ini. Dia tidak paham tentang One Vision yang memberikan jalan. Karena dia belum masuk ke sana kan. Dia tidak paham tentang produk yang manjur karena dia belum pakai produk kan. Dia tidak paham tentang perusahaan Tianxi karena dia belum menikmati apa-apa dari Tianxi. Bonusnya belum, apa-apa belum. Ya kan? Jadi follow up itu adalah sarana Anda untuk memberikan informasi lebih luas. Jadi pada saat follow up itu, ketika Anda sudah datang ke rumah dia, saran kami adalah juga mengganti alat bantu yang Anda berikan. Jadi kalau kemarin misalnya Anda memberikan infopack seperti ini, katalog produk dan sebagainya di sini, Anda pada saat follow up ke tempat yang bersangkutan, Anda siapkan lagi alat bantu yang lain. Anda ambil ini dan mengambil dan memberikan alat bantu yang lain. Jadi follow up itu sarana menambah info kepada dia sehingga dia semakin yakin bagaimana caranya. Dia yakin bagaimana dia kalau berjalan sendiri, dia sudah tahu caranya. Jadi sebenarnya pada saat teman-teman follow up itu sama-sama Anda sedang mendidik dia untuk nanti jadi leader di organisasi dia sendiri. Artinya semakin banyak Anda follow up, itu sebenarnya semakin pintar dia, dan ketika nanti dia join, dia bisa jalan sendiri. Jadi ketika Anda follow up, selalu tukarkan alat bantu dengan alat bantu, ya. Tukarkan terus alat bantu dengan alat bantu misalnya, ya kan? Alat bantu dengan alat bantu. Jadi Anda pulang dia belajar, Anda pulang dia belajar, Anda pulang dia belajar, Anda tidur dia belajar. Ya, jadi pada saat nanti dia join mengatakan, oke Pak, saya mau coba dulu deh. Ini usaha yang Bapak tawarkan, gitu. Dia sudah ada gambaran dan Anda sudah sebahasa. Anda sudah sebahasa menjalankan usaha ini sehingga organisasi dan tim bisa besar dan bisnis Anda pun juga akan jadi sukses. Teman-teman sekalian, yang terakhir saya mau ingatkan bahwa ada namanya hukum 10-10-80. 10% orang itu tidak mau join. Apapun kata Anda, dia nggak mau join. Dia nggak mau pakai produk. Dia bilang, nggak Pak, nggak mau saya join. Saya udah punya bisnis. Mau Anda rayu, mau Anda gebukin, dia nggak mau join, nggak mau
pakai produk. Itu 10%. 10% yang kedua, begitu Anda tawarkan, ini Pak bisnis Cianci begini, ada multiplier begini, potensi begini. Dia bilang, oke Pak, saya coba, saya join. Ada yang begitu. 10% cuma ya. Terus yang 80%, misalnya ada presentasi orang 100 nih, 80 orang nih. Ini teman-teman yang 80% 80 orang ini, 80% ini adalah orang yang harus ada follow up. 80% ini adalah orang yang join karena follow up. Jadi 80% itu adalah orang yang join karena follow up. Jadi yang nolak Anda berapa sebenarnya? Yang nolak Anda fix itu hanya 10%, teman-teman. Karena 10% langsung join atau langsung pakai produk. Yang 80% itu join setelah Anda follow up. Dan hasil follow up inilah teman-teman yang akan jadi leader. Kami sudah pengalaman di usaha ini bahwa semua orang yang langsung join itu tidak ada teman-teman yang jadi leader. Hasil dari follow up berulang-ulang lah yang kami lakukan. Akhirnya dia di ujung follow up entah yang kesekian, saya sampai lupa berapa puluh kali dia baru join dan dia langsung jadi leader. Dia langsung ngurus organisasi sendiri, dia jalan sendiri teman-teman, tanpa kita apa-apain. Oke? Jadi Anda percaya dirilah di follow up. Follow up itu ngilu awalnya, tapi asik ujungnya. Ya. Selama menjalankan follow up, sukses selalu.